Pak Ferry, bisa dimunculkan ya, Bu. di layar, silakan. Ya, makasih Bu. Yang terhormat Pak Dirjen, Bu Lana, Pak Muhammad Wafid, senior-senior kepala teknik, ya. Khusus Pak Utoro ini quote saya langsung ini. Jadi punya golden ticket mengontak beliau kapan saja gitu. Tapi pada kesempatan ini saya izin bertanya nanti ya Pak Utoro ya untuk memperkaya. Dan rekan-rekan kepala teknik PJO yang hadir yang saya hormati. Selanjutnya berterima kasih kepada Minerba di tengah kondisi pandemi COVID yang sulit ini ada kemanfaatan menurut saya pribadi ya melalui pembukaan bulan ketiga. Pemahaman saya ini yang pertama dan sebagai kepala teknik bersyukur bisa terus belajar ya karena ada satu forumnya di sini Director Talk About Safety ya jadi ya bersyukur gitu Minerba mengadakan ini ya karena sangat penting dimensi berpikirnya untuk menjadi bekal kami. Nah pertanyaan saya ketika kita bicara keselamatan ya Pak ini sangat bagi saya pribadi ini sangat satu hal yang paling sulit di antara empat aspek yang lain. Kenapa? Karena ketika bicara keselamatan akan selalu bicara kecelakaan. Nah, definisi kecelakaan menurut Wikipedia itu adalah sesuatu yang tidak disengaja dan tidak terencana. Jadi bedanya dengan yang lain, kalau yang lain itu kita membuat sesuatu, kita lakukan, tidak tercapai, kita back analisis akan tahu kurangnya di mana. Nah, kecelakaan ini aspek K3-nya kita evaluasi, aspek KO-nya kita evaluasi, aspek SMKP-nya kita evaluasi, kadang nggak nyambung. Kita lakukan tapi tetap terjadi. Nah, yang kedua bicara potensi fatality tadi yang Pak Utoro sampaikan, dimensinya sesederhana pun kejadiannya, tidak kompleks bisnis prosesnya, bisa terjadi fatality. Ini terjadi pengalaman. Saya cukup belajar di kejadian saya terakhir, tidak ada aktivitas operasi, pengawasnya full kompeten, POP-nya iya, refreshing-nya iya, kinerja review individunya salah satu pengawas yang bagus, mengalami fatality. Kok ada terus jadi belajar, tetapi ada beberapa yang saya dapat ya mungkin nanti ini yang akan jadi pertanyaan saya kepada senior ya kepala teknik. Yang pertama terkait Pak Swedi tadi ya bicara konsekuensi, bentuknya ini hanya objek lah menurut saya denda di masing-masing perusahaan pasti mendefinisikan objek yang lain. Tetapi Pak, pertanyaan saya, seberapa pernahkah dievaluasi, seberapa deviasi itu apakah terbaca semua, atau tidak terbaca, atau bahkan blind spot? Karena dari kejadian sederhana, saya bilang dalam konteks evaluasi terakhir, bisnis prosesnya tidak kompleks, tapi terjadi fatality bagi pekerja yang konteks kita tema bulan ketiga ini melindungi pekerja. Nah, ketemunya saya itu direview ulang, oh ternyata deviasi ini hasil investigasinya, deviasinya selama ini tidak terbaca di inspeksi, tidak terbaca di hazard, tidak terbaca di investigasi kejadian kecelakaan yang lain, sehingga tidak ada injeksi di luar dari program, baik itu K3KO yang terlaksana. Jadi, apakah pernah dievaluasi, Pak? Dan saya akhirnya menyebutkan sumber deviasi dari kejadian ini blind spot gitu. Jadi operasi kami pengawas itu tidak melaporkan ya. Itu satu. Terima kasih Pak Ferry atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu oleh Pak Swedi ya tadi mengenai apakah sering ada evaluasi dan apakah deviasi itu pada saat evaluasi terbaca atau justru malah blind spot begitu Pak? Baik, terima kasih Pak Ferry. Waduh, Pak Ferry luar biasa ini kalau detail banget ini. Baik,
tadi saya sebagai contoh saja, ini salah upaya ya tadi kalau ada denda dan sebagainya upaya. Tapi dengan upaya itu kalau kami nilai dari bulan ke bulan itu kecelakaan ataupun teman-teman tidak menaati peraturan itu kalau lihat grafiknya menurun saya lihat. Berarti di sini ada manfaatnya saya lihat. Nah, dari sisi lain tadi terkait fatality itu Pak. Jadi sebenarnya walaupun kita sudah lakukan upaya, sudah lakukan sosialisasi, workshop dan sebagainya, itu menurut kita sudah cukup teman-teman kita berikan, tetapi masih ada juga kecelakaan. Nah ini salah satu contoh saja yang terjadi di tempat saya. Jadi kadang-kadang teman-teman dituntut untuk cepat bekerja, semangatnya 45. Tapi SOP-nya nggak dilewati sama SOP. Nah ini yang saya marah. Saya tidak menyuruh untuk cepat, tapi melanggar SOP. Nah ini, waduh saya bilang fatal benar saya bilang. Tadi yang kedua juga ada juga, ya orang nggak ngerti paham karena pengennya bantu temannya. Iya kerja ini secara tiba-tiba yang tidak kita tahu. Artinya apa? Artinya memang seluruh pekerja yang terlibat di situ, mau drivernya, mau siapapun, memang ini akhirnya saya masukkan ke diklat di in-house saja, dikasih pengetahuan-pengetahuan terkait dengan K3 seluruh. Jadi tidak cukup kalau kita hanya pegawai saja. Kadang-kadang apalagi ada pegawai baru ya, outsourcing itu yang tidak terkontrol kadang-kadang kan berapa ribu orang yang banyak ini. Saya juga nggak kontrol, tapi ke depan ini memang saya minta semua orang yang akan masuk bekerja di tambang wajib saya bilang untuk memahami tentang K3 itu. Jadi jangan sampai mereka semangatnya 45 tapi hal-hal terkait keselamatan tidak dia paham dia itu. Semua di bypass semua. Ini pernah terjadi di tempat saya ini jadi pengalaman yang menarik menurut tempat saya sehingga mudah-mudahan ke depan nggak akan terjadi lagi. Itu Pak Ferry dari saya, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Swedi, terima kasih. Ya, semoga bisa diimplementasikan juga ya sarannya. Selanjutnya